Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah, dan semoga kesempatan semacam ini juga diberikan oleh Allah kepada kita sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini yang saya sampaikan adalah tentang standar kemuliaan orang-orang jahiliyah itu apa. Nanti jenengan bisa kembangkan di sebuah kitab, judul kitabnya itu Syarah Masailil Jahiliyah. Syarah Masailil Jahiliyah, terutama di poin nomor 23. Itu dibahas tentang standar kemuliaan orang-orang jahiliyah. Judulnya itu Al-Ightiraru fid Dunya. Al-Ightiraru fid Dunya di poin 23. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Saba 35 itu. Mereka orang-orang jahiliyah mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, mereka mengatakan kami ini aktsaru amwalan, lebih banyak hartanya, wa auladan, anak-anaknya, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami ini sekali-kali tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembangkan di kitab-kitab tafsir. Umpamanya Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau, Tafsir At-Tabari, ataupun Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau, itu memberikan keterangan. Sahabat 35 ini menjelaskan bagaimana orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwa semakin banyak harta yang dimiliki orang itu menunjukkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bukti kalau semakin banyak harta berarti Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazab. Maka disitulah kemudian standar kemuliaan orang-orang jahiliyah itu adalah materi, dunia. Semakin kaya berarti semakin mulia di sisi Allah. Semakin miskin berarti semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang-orang jahiliyah. Maka kalau jenengan membaca di surat Al-Fajr itu jelas, kalau Allah itu memberikan harta, akramahu wa na'amahu, itu dia akan mengatakan
Rabbi akraman. Ya, Allah memuliakan aku. Tapi pas ketika rezekinya itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Rabbi ahanan. Itulah orang-orang jahiliyah. Sehingga mengukur orang lain pun mulia atau tidak mulia itu juga dari materi, dari harta yang dimiliki. Makanya tadi dia mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kalau kita itu mengukur kemuliaan orang dari harta yang dimilikinya, itu berarti di dalam diri kita ini masih ada jahilnya. Di dalam diri kita itu masih ada jahiliyahnya. Kalau dalam pandangan Islam tidak begitu. Dalam pandangan Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Rasulullah Muhammad SAW pun juga mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada harta kalian, tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tapi Allah itu melihat ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal saleh kalian. Jangan sekali-kali menilai kemuliaan orang itu dari apa yang dia miliki, apa yang dia naiki, apa yang dia pakai, apa yang dia punya. Jangan sekali-kali menilai orang dari situ. Tapi nilailah orang itu dari amal ibadah yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini masih di poin 23 di dalam kitab Syarah Masailil Jahiliyah. Rasulullah bersabda, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa ammad din la yu'tihi illa man yuhibbu. Artinya apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ti ad-dunya. Allah itu memberikan dunia, materi dan sebagainya itu man yuhibbu wa man la yuhibbu. Itu maf'ulun bih. Man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia kepada orang yang disukai, sekaligus orang yang tidak disukai. Ada orang yang tidak pernah percaya akan adanya Tuhan, itu materi mereka juga banyak, dunia mereka juga banyak, kaya raya mereka juga bisa begitu. Tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan syariat, juga banyak yang kaya raya itu. Disinilah garis bawahnya, Allah itu memberikan harta itu kepada yang disukai dan yang tidak disukai. Itu hak prerogatif Gusti Allah, mau ngasih atau tidak. Maka dalam posisinya kemudian harta yang dimiliki seseorang itu bisa dia berarti nikmat dan juga bisa berarti azab. Kalau azab itu berarti konteksnya nanti ada istilah istidraj. Ada istilah istidraj. Kalau ada orang itu dia punya harta, kok dengan harta itu dia kok semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dia mengerti hak-hak fakir miskin, dia mengerti mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Itu tanda bahwa harta yang dia miliki
itu adalah benar-benar nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang itu harta yang dia miliki, semakin banyak hartanya kok semakin lalai, semakin lupa, semakin tidak eling, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari masjidnya Allah. Itu tanda bahwa harta yang dia miliki ini adalah istidraj. Istidraj. Kita tinggal ngelihat saja harta yang kita miliki modelnya yang kayak apa. Dunia itu tidak ada artinya bagi Allah. Dunia itu tidak ada artinya bagi Allah. Andai kata dunia itu punya harga di mata Allah, andai kata dunia itu ada harga di mata Allah, maka Allah itu tidak akan pernah memberikan orang kafir meskipun setetes air. Hadis yang sahih. Andai kata dunia itu berharga di sisi Allah, maka Allah tidak akan pernah memberikan meskipun setetes air kepada orang kafir, atau mungkin seberat janaha ba'udah. Janaha ba'udah itu berarti sayapnya nyamuk. Walaupun seberat sayapnya nyamuk, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir kalau dunia itu berharga di mata Allah. Tapi karena memang dunia itu tidak berharga di mata Allah, dunia itu tidak ada apa-apanya bagi Allah, orang yang sholat tidak sholat, kafir tidak kafir, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwa di dalam Islam, dunia, materi, pangkat, jabatan itu bukan standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Rasulullah melanjutkan setelah mengatakan innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, Nabi mengatakan wa ammad-din, adapun agama ini. Ad-din di sini bisa kita pahami agama, bisa kita pahami ilmu syariah, ilmu tentang syariat agama ini. Adapun agama ini, pemahaman agama, ilmu syariat ini, pengamalan agama ini adalah la yu'tihi illa man yuhibbu. Tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang disukai. Jadi agama yang kita miliki ini, ilmu syariat, pemahaman agama, pengamalan agama kita ini, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang mungkin kita hafal itu di dalam riwayat Muslim, ya, itu ada kalimat begini kan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memahamkan agama kepada seseorang itu. Bolehlah kita kemudian menyimpulkan begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang itu motivasi belajar agamanya, memahami agama ini semakin kuat, mengamalkan agama ini semakin kuat, itu tanda Allah suka sama dia. Tapi kalau ada orang memahami agama semakin malas, motivasi belajar agama semakin malas, mendalami ilmu agama semakin malas, tidak mau tahu tentang masalah agama ini, tidak mau tahu tentang pengamalan agama ini, itu tanda bahwa Allah itu tidak suka sama dia. Disinilah konteksnya riwayat Nabi Muhammad SAW ini. Nabi menggandeng antara dunia dengan agama, dunia dengan ilmu, ya, ilmu agama, ilmu syariah.
Kita kembangkan lagi. Maka dari itulah dalam konteksnya dunia dan ilmu agama, pemahaman agama, Kanjeng Nabi itu membagi manusia itu menjadi 4. Ya, Nabi Muhammad membagi manusia itu menjadi 4 berkenaan masalah dunia dan agama atau dunia dengan ilmu. Ada golongan yang pertama. Golongan yang pertama itu rajulun yarzuquhu ilman wa yarzuquhu malan. Ada orang yang dia itu Allah Subhanahu wa taala yarzuquhu ilman. Dia oleh Allah diberikan pemahaman ilmu agama. Ngerti agama. Paham agama. Motivasi belajar agama tinggi, mengamalkan agamanya. Sekaligus dengan Allah itu wa yarzuquhu malan. Sekaligus Allah memberikan dia itu harta yang banyak. Masya Allah. Sudah pintar agama, paham agama, motivasi belajar agama tinggi, mengamalkan agamanya juga taat, sekaligus dia oleh Allah diberikan harta yang banyak. Masya Allah. Secara ideal orang Islam memang harus seperti ini. Secara ideal loh ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Karena masing-masing ada kebaikan. Di dalam harta itu sendiri pun juga ada kebaikan. Lah, orang yang model pertama ini Masya Allah, dengan ilmu agamanya yang dalam, mengerti agama, memahami agama, mengamalkan agama, akhirnya dia juga akan paham bagaimana seharusnya harta ini diapakan. Maka posisinya biasanya orang-orang yang model pertama ini, dia akan semakin paham itu, dia akan mengamalkan hartanya itu di jalan Allah. Seperti surah Al-Hujurat ayat 15 umpamanya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dan mereka itu berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan diri mereka. Yang itu kemudian ditutup oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang imannya benar. Itu ada pemahaman terbalik ya. Ada mafhum mukhalafah mungkin dalam bahasa kita. Kalau ada orang itu dia punya harta, dia kemudian hartanya itu tidak digunakan dalam posisinya lillahi ta'ala, termasuk di dalam dirinya masih ada keraguan-raguan terhadap agama ini, dia tidak berjihad dengan hartanya ataupun dirinya, maka mungkin bukan ulaika humus shadiqun, tapi jadinya adalah ulaika humul kadzibun. Mereka itu yang imannya itu bohong, dusta. Atau mungkin mereka pun juga akan mengamalkan di dalam surat As-Saff itu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi fi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ini model orang yang pertama, paham agama, ngerti agama, motivasi belajar agama tinggi, mengamalkan agama yang sudah dia pahami begitu luar biasa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sekaligus dia oleh Allah diberikan harta yang banyak. Kalau kita disuruh memilih, ya kita pilih model yang pertama. Ada kelompok yang nomor 2. Kalau umpamanya kita mungkin kelompok yang pertama belum bisa, setidak-tidaknya kita masuk pada kelompok yang nomor 2. Yang kata Nabi Muhammad SAW, ya rajulun yarzuquhu ilman walam yarzuqhu malan.
Ada orang-orang itu yang dia oleh Allah yarzuquhu ilman, dia diberikan oleh Allah itu ilmu agama, paham agama, ngerti agama, mengamalkan agamanya. Tapi dia itu oleh Allah tidak diberikan harta yang banyak. Dia alim tapi miskin. Ya, dia alim tapi miskin. Orang yang kedua ini masih mending, dalam bahasa kita orang Jawa itu mending. Masih mending orang yang nomor dua ini. Ya, meskipun dia tidak punya harta, tapi keimanan yang kuat di dalam dirinya karena ditopang oleh ilmu agamanya yang begitu luar biasa, setidak-tidaknya dia terselamatkan dari sesuatu yang haram. Dia tidak akan menghalalkan segala cara di dalam rangka untuk mencapai kekayaan itu. Mungkin jenengan pernah membaca hadis ahlud dusur. Ya, ahlud dusur. Sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi Muhammad SAW, mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengadu itu ada sahabat-sahabat yang kaya yang mereka mampu mengamalkan hartanya dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya Rasulullah pun juga memberikan kebijaksanaan. Di situ kan ada kullu tahmidatin shadaqatun, kullu tasbihatin shadaqatun, kullu tahlilatin shadaqatun dan seterusnya itu. Dan sampai di antara mereka ada yang mengatakan lau anna li malu fulan la amiltu amala fulan. Andai kata aku itu punya harta seperti si fulan, la amiltu amala fulan, maka pasti akan aku amalkan seperti amalannya si fulan yang punya harta itu. Ini kelompok yang nomor 2 kata Nabi Muhammad SAW. Ada kelompok yang nomor 3, itu kebalikan dari nomor 2. Mereka ini tidak ada pemahaman agama. Rajulun lam yarzuqhu ilman wa yarzuquhu malan. Allah tidak memberikan kepada dia itu pemahaman agama. Orang semacam ini tidak paham agama, motivasi belajar agamanya tidak ada, keinginan kuat untuk memahami agama tidak ada, tapi Allah memberi dia harta, duitnya akeh, uangnya banyak, tapi tidak paham agama dan keinginan mendalami agama juga tidak ada. Pengamalan terhadap agamanya juga tidak ada. Salat tidak, puasa tidak, syariat tidak jalan, tapi uangnya banyak. Orang yang ketiga ini kata Nabi cenderung menyimpang. Karena memang jahil, tidak ngerti mana halal mana haram, tidak mengerti aturan-aturan syariat yang benar, tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram dan seterusnya. Cenderung dia kemudian akan menghalalkan segala cara. Muncul gaya wahan, penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sehingga kemudian dia akan menjalankan hartanya itu kebanyakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian kelompok yang nomor 4. Ini cukup menarik. Kelompok yang nomor 4. Mudah-mudahan kita tidak. Kelompok yang nomor 4 kata Nabi Muhammad SAW itu rajulun lam yarzuqhu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada orang dia oleh Allah tidak diberikan pemahaman agama, tidak ngerti agama, tidak mau mendalami agamanya, tidak mau mengamalkan agamanya, jahil. Sekaligus dia itu oleh Allah tidak diberikan harta, salat yonda, punya uang juga tidak, syariat tidak dijalankan, uang juga tidak punya. Kalau dalam bahasa kita apa itu? Jahil sekaligus fakir. Lah model yang nomor 4 ini yang dipilih apanya? Untuk model yang nomor 4 ini yang dipilih apanya?
agama yang enggak jalan, ghirah terhadap agama yang enggak jalan, harta juga enggak ada. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan sejak awal, kalau memang kita disuruh memilih, mungkin kita akan memilih yang pertama, ilmu sekaligus harta. Tapi kalau umpamanya kelompok yang pertama itu tidak bisa kita dapatkan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya kita harus di kelompok yang kedua. Karena inti poin daripada kelompok 1, 2, 3, 4 itu di agama itu. Ya, inti poin daripada kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu di agama itu, pemahaman agama itu. Apalah artinya kita itu punya uang banyak tapi tidak ngerti agama belas, tidak menjalankan agama sama sekali, jahil terhadap agama. Untuk apa? Maka kalau poin yang pertama kita tidak bisa, ayo kita jadi poin yang nomor 2. Betul-betul punya ghirah, betul-betul punya semangat untuk memahami agama kita ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sering saya katakan di sini, orang itu kalau beribadah, beragama tanpa didasari ilmu, maka cenderung akan ngawur. Betul gitu ya? Ada orang wudu, tidak ngerti bagaimana sunnah-sunnahnya wudu, tidak ngerti ilmunya wudu, cenderung wudunya ngawur. Kalau sudah wudunya ngawur, ya persentase untuk ditolak wudunya itu besar. Orang itu sholat tidak didasari ilmu, maka cenderung sholatnya pun juga ngawur, tidak ngerti mana rukun, mana sunnah, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana iftitah yang benar, bagaimana al-fatihah yang benar, dan seterusnya. Ngawur sholatnya, sehingga kemudian seperti posisinya persentase ditolak oleh Allah pun juga besar. Saya teringat dengan hadis musi'is salah. Di dalam sebuah hadis musi'is salah, hadis musi'is salah itu di dalam kitab-kitab hadis ahkam itu banyak. Ada orang yang salat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah salat dia menghadap Nabi Muhammad SAW. Setelah dia salat, dia menghadap kepada Nabi, Nabi malah nyuruh orang itu salat lagi. Salli fa innaka lam tusalli, salat lagi, kamu itu belum salat. Saya menggarisbawahi Nabi mengatakan salat lagi, kamu belum salat. Padahal orang itu tadi salat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang ini salat di hadapan Nabi lagi. 2 kali orang ini salat kemudian. Setelah menghadap kepada Nabi, Nabi lagi-lagi ngomong, "Sholli, salat lagi, kamu itu belum salat." Sampai akhirnya kemudian Nabi mengajarkan bagaimana cara salat yang benar. Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an, tsummarfa hatta tatma'inna qa'iman, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, dan seterusnya itu. Terutama yang di garis bawah itu ada kalimat hatta tatma'inna itu. Karena tidak ada tumak ninahnya itu diantaranya. Disitulah kemudian ketika orang itu tidak menyempurnakan rukuknya, orang tidak menyempurnakan sujudnya, itulah pencuri sholat. Aswa'un nasi sariqatan, sejelek-jeleknya orang yang mencuri itu adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat tanya, kaifa yasriqu min sholatih? Ya, bagaimana seseorang itu bisa mencuri salatnya? Nabi mengatakan, man lam yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, itulah orang yang mencuri salat. Inilah konteksnya para jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka Imam Al-Bukhari itu menyebut al-ilmu qablal amal. Ilmu itu lebih dahulu, ya, ilmu itu sebelum beramal. Maka ayolah pada posisi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini,
Dari 1 sampai 4 golongan itu kita setidak-tidaknya kelompok yang nomor 2. Kita punya semangat untuk mendalami agama kita. Ilmu agama yang begitu luar biasa banyak. Ya, konteksnya kalau kita belajar agama itu kan memang tidak akan pernah ada habisnya. Kita belajar hadis saja, kita mungkin khatam Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Mungkin Sahih Muslim belum kita khatamkan. Kutubut Tis'ah yang sampai Musnad Imam Ahmad itu mungkin belum bisa kita baca semuanya. Kalau kita mungkin bisa bahasa Arab, nahwu, saraf, tapi mungkin kita belum bisa mengerti yang lain. Setidak-tidaknya Syekh Mustafa Al-Bugha memberikan 3 macam yang fardu ain untuk kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari dalam agama kita. Yakni seorang muslim wajib fardu ain belajar mengetahui akidah yang benar dan tidak benar. Itu fardu ain. Fardu ain. Kemudian seorang muslim punya kewajiban fardu ain belajar mengetahui cara ibadah yang benar dan yang tidak benar. Tentunya yang kita pakai yang benar. Dan kemudian Syekh Mustafa Al-Bugha menjelaskan yang ketiga, fardu ain seorang muslim itu belajar mengetahui akhlak yang benar dan yang tidak benar. Dan kemudian kita ambil akidah yang benar, kita ambil ibadah yang benar, dan kita ambil akhlak yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita ini masuk dalam surganya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita adalah orang-orang yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.